terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka semuanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat dan berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga." Pagi hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Kita percaya bahwa satu kali dia akan menyebut kita yang kedua kalinya masuk dalam pengangkatan. Saudara ada di rumah, siapkan hatimu, siapkan hidupmu, mari berjaga-jaga. Sebelum itu ada sebuah peristiwa di tengah tahun pertama, ada keajaiban masa keemasan gereja. Engkau akan dipakai Tuhan ketika Roh Kudus penuh atas hidupmu. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi, dan Injil diberitakan. Tuhan akan pakai kehidupanmu yang ikut sama, yang ikut satu. Tuhan membuatnya jadi berhasil. Hari ini kami bukan hanya melihat Engkau Tuhan, tapi kami mengalami bersama dengan Engkau Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu buat kami semuanya, biar hikmat dan wahyu akan Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua berkata, amin. Selamat pagi semuanya. Selamat hari kerayakan Tuhan Yesus. Dan 10 hari dari hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Kita percaya Pentakosta ketiga terjadi di tengah-tengah kita. Katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Shalom. Biar pagi hari ini kita sekali lagi mengingat akan Tuhan kita yang sudah naik, maka dia Tuhan juga yang akan datang buat setiap saudara dan saya. Kita akan belajar daripada Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ini perikop bicara tentang bagaimana Tuhan terangkat ke surga. Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan katakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Saudara, inilah percakapan Tuhan Yesus yang terakhir dengan murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Apa itu? Murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, maukah pada masa ini, maukah pada waktu ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa? Karena hari itu, masa itu
itu Israel sedang ada di bawah perbudakan daripada orang-orang Romawi. Mereka hidup menderita, mereka hidup mengalami banyak kesulitan, seperti yang bangsa kita juga pernah alami. Kalau di masa-masa penjajahan, semua bangsa dimanapun pasti keadaan tidak menyenangkan, keadaan serba sulit, ekonomi sulit, segala sesuatu pemerintahan sulit, politik sulit, keamanan tidak terjamin dan sebagainya. Itu sebabnya orang-orang Israel pada masa itu mereka hidup dalam kesulitan. Dan ini pun juga dialami oleh murid-muridnya. Sehingga sebelum mereka tahu Tuhan Yesus akan naik ke surga, maka pertanyaannya kepada Tuhan Yesus adalah, Guru, sebelum engkau pergi ke surga, sebelum engkau kembali ke surga, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Tetapi jawab Tuhan adalah, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena itu Tuhan tetapkan, Bapakku sendiri yang menetapkannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan seringkali juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kapan engkau tolong saya? Tuhan, kapan waktumu buat saya? Walaupun seringkali kita nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, kita tahu itu. Bahkan ayatnya kita tidak pernah lupa. Pengkhotbah katakan segala sesuatu ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita seringkali tahu ayat itu, tetapi ketika pergumulan masalah itu datang, maka selalu pertanyaan kita adalah, Tuhan, kapan Tuhan memulihkan saya? Waktu kita sakit, selalu kita berkata, Tuhan, kapan engkau sembuhkan saya? Waktu kita dalam pergumulan ekonomi, kita bertanya, Tuhan, kapan engkau memberkati saya? Waktu kita sedang masalah, mungkin dalam rumah tangga, dalam pernikahan kita, selalu kita juga bertanya, Tuhan, kapan engkau menjamah istri saya? Kapan engkau menjamah anak-anak saya? Kapan Tuhan engkau mengubah suami saya? Seringkali pertanyaan kita selalu berkata, kapan? Kenapa saudara? Karena seringkali kita tahu yang namanya pekerjaan yang paling melelahkan, pekerjaan yang paling membosankan adalah pekerjaan menunggu. Itu pekerjaan yang paling susah. Kayaknya pekerjaan yang cuma nunggu aja loh. Ya saudara, yang namanya pekerjaan menunggu itu pekerjaan yang paling sulit. Kenapa? Apalagi kalau disuruh nunggu kapan? Terus kok tungguin lah. Disuruh nunggu, kalau ditanya kapan, terus tungguin aja. Ya kan ya repot gitu ya. Seringkali loh iya gak apa-apa, saya suruh nunggu ya gak apa-apa, saya tunggu. Cuman masalahnya kapan kamu mau datang gitu ya. Seringkali kalau kita sedang janjian berharap seseorang datang gitu saudara. Kan satu kita bertanya, kira-kira kamu mau datang jam berapa? Kamu mau ambil jam berapa? Ya pokoknya sore. Lah ya sore itu kan 4 jam. Jam berapa? Jam 4? Jam 5? Ya jam 3? Jam berapa? Ya pokoknya sore lah. Ya iyalah sore ya sore. Suami saya seringkali berjanji mendapat janji dari seseorang. Oke Pak, nanti sore saya ambil ya. Sore jam berapa? Ya, Mas nanti sore diambil barangnya siapkan. Ya jam berapa sorenya? Ya nggak apa-apa saya tunggu, cuma masalahnya jam berapa? Nah pertanyaannya dalam hidup kita seringkali demikian. Ketika apalagi hari-hari ini di mana kita sedang mengalami banyak masa keluarga-keluarga di mana mengalami pandemi. Kemarin tim bergerak di Gresik Kota yang kita membagikan nasi bungkus yang berkat buat saudara-saudara kita, bapak-bapak tukang beca maupun tukang parkir ojol maupun juga kuli-kuli yang ada di Gresik Kota. Ya kemarin beberapa tim ya anak-anak muda yang ada di mobil saya bertanya, wah kok Gresik masih ramai begini ya? Iyalah namanya pasar gitu. Namanya pasar yang pasti ramai gitu ya. Pasti ramai. Tetapi kan ini masa-masa PSBB. Ya satu tim kita berkata, anak Gresik kan kota hijau gitu ya. Gresik kota hijau ya iyalah. Apalagi sebentar lagi mau lebaran ya pasti ramai namanya pasar. Ya saudara, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita untuk kita belajar tetap percaya sekalipun mungkin saudara
tidak ada dasar apapun untuk kita berharap. Hari-hari ini mungkin ada di antara anak-anak Tuhan, bahkan mungkin yang di rumah pun juga sempat mengalami, bahkan ada yang sedang mengalami, ya, ada yang sedang mengalami apa itu? Bu, saya dirumahkan, ya, saya sudah 2 bulan dirumahkan, tidak dapat gaji, tidak dapat income. Mungkin beberapa di antara saudara, Bu, saya rada sepi usaha saya, kenapa tidak bisa kirim, pabriknya tutup dan sebagainya. Beberapa di antara saudara juga kena dampaknya daripada pandemi. Bahkan beberapa teman-teman di Surabaya lewat Pak Budi minta supaya kami mengumpulkan data hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang terdampak oleh pandemi ini, ya, oleh pandemi ini. Untuk apa? Ada beberapa donatur yang tergerak hatinya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang terdampak oleh pandemi ini. Kemudian saya share kepada beberapa koordinator hamba Tuhan, dan salah satu yang menyentuh hati saya seorang 2 hamba Tuhan sebetulnya hamba Tuhan, satu di Kalimantan Barat, satu di Belitung, yang beliau ini waktu saksi kepada saya, Bu, tolong dong waktu dia kirim datanya ke saya sudah terlambat gitu ya, sudah waduh, katanya Pak Budi sudah close aja. Lalu si hamba saya berkata, Pak, maaf ya, sudah ditutup, ya, datanya sudah dikirim ke donatur, ya, sudah dikirim di donatur, saya tidak berjanji ya Pak, saya coba usahakan. Lalu beliau ini hamba Tuhan, karena dia melayani di perbatasan, beliau berkata kepada saya, Bu, tolong saya, ya, saya sudah berdoa di beberapa bulan terakhir ini. Sebelum pandemi pun Tuhan izinkan kami mengalami kekurangan, ya, apalagi kena pandemi ini kita tidak bisa ibadah sehingga tidak ada pemasukan buat gereja, kami tidak ada pemasukan sama sekali, kami melayani di perbatasan, di desa, Bu, ya, hari ini kami sudah 2 minggu kami tidak bisa, tidak ada berkat. Aduh, saya bilang, saya berkata, Pak, ini boleh enggak? Sudah masukkan saja. Katanya Mama sudah masukkan. Ya sudah, saya masukkan saja buru-buru, ya. Saya kata kepada Bapak ini, Pak, berdoa ya. Saya tidak berani berjanji apa-apa karena berkatnya itu nanti dari para donatur sendiri. Lalu saya berkata kepada hamba Tuhan, mari kita berdoa. Kita hamba-hamba Tuhan tidak hidup dari persembahan jemaat, tidak hidup dari persembahan donatur-donatur, tetapi kita hamba-hamba Tuhan hidupnya daripada berkat daripada Tuhan. Pasti banyak cara untuk Tuhan memberkati kita, ya. Lalu 2 hari berikutnya saya terima kabar dari hamba Tuhan ini berkata, Ibu bantu doa buat saya. Lalu difotokan kepada saya, ya. Kenapa Bapak? Saya pulang pelayanan dari melayani 1 jiwa yang belum kenal Tuhan di pedalaman, dan saya terperosok sehingga kendaraan saya rusak. Sepeda motor saya rusak, difotokan. Walah, sepeda motor sudah jadul gitu ya. Sepeda motor sudah jadul, rusak lagi. Saya bilang, iya Pak. Lalu saya bilang kepada Pak Budi, ini loh Pak, kasihan hamba Tuhan dari Kalimantan, sepeda motornya rusak gitu ya. Terus gimana? Ya sudah, yang ucin cepet nanti tak kirim ke Mama. Lalu saya kirim dana hamba Tuhan ini, saya kirim pulang. Yang ini urgent, tolong gitu ya. Lalu dikirim Pak Budi datanya kepada donatur, tolonglah yang ini urgent, yang ini sangat mendesak dan sangat perlu dibantu, ya, sangat perlu dibantu. Akhirnya singkat cerita, hamba Tuhan ini pada hari itu juga ditransfer oleh para donatur. Kemudian ini hamba Tuhan, beliau WA saya kembali, Ibu terima kasih luar biasa, dari ibu yang saya tidak pernah kenal, karena PP WA saya kan fotonya foto sekolahan gitu, bukan foto saya gitu ya. Bu, tolong dong kirim foto ibu, ya, foto ibu, saya ingin berdoa buat keluarga ibu. Pak, berkatnya bukan dari saya, berkatnya dari teman-teman donatur. Iya, tapi saya tahunya kabar ini dari ibu, gitu ya. Saya tahunya kabar ini dari ibu. Saya rindu berdoa buat ibu dan juga donatur yang sudah memberkati saya. Ya, akhirnya saya kirim, gitu ya, foto keluarga kami. Inilah keluarga kami Bapak, gitu ya. Lalu foto donaturnya, sampai hari ini saya pun juga tidak punya foto donaturnya. Saya tidak punya foto donaturnya. Pokoknya Bapak doakan saja lah kami, gitu. Doakanlah saja kami akan tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, seringkali dalam pergumulan masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita bertanya, Tuhan kapan? Tuhan kapan? Siapa? Mengapa? Di mana?
dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, sudah nggak usah kamu bingung. Kapan, bagaimana, siapa, di mana? Tuhan sudah tetapkan. Amin. Hari ini mungkin saudara sedang dalam pergumulan masalah. Mari percaya, saudara. Mari percaya. Nggak tahu kapan, nggak tahu bagaimana, nggak tahu siapa, dan nggak tahu di mana. Yang penting Tuhan sudah berjanji. Amin. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan Israel. Tuhan akan memulihkan kita. Maka mari kita percaya pembalikan keadaan pasti terjadi buat kita. Tuhan tidak pernah berkata-kata dan tidak mengenapi janjinya. Sampai itu yang Tuhan katakan. Sampai itu mari percaya, saudara. Sekalipun menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah. Menunggu seringkali melelahkan, menunggu itu seringkali membosankan, menunggu seringkali melelahkan dan melelahkan kita. Tapi mari percaya, Tuhan yang sudah berkata-kata, Tuhan tidak pernah membuat kita menunggu terlalu lama. Karena pada waktunya, tepat pada waktunya, Tuhan akan menjawab setiap saudara dan saya. Amin. Sekalipun seringkali ketika kita menunggu, seringkali muncul para pengejek. Pagi hari ini, ya, kemarin malam saya berdoa, Tuhan apa ya? Tuhan mau ajar kita dari kehidupan Abraham. Ya, kehidupan Abraham. Bagaimana dia menantikan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadi menjadi bapak bagi banyak bangsa. Itulah arti nama Abraham. Makanya namanya dari Abraham diganti menjadi Abraham. Karena engkau yang akan menjadi bapak bagi banyak bangsa. Itu pada waktu umur dia 75 tahun. Dia tunggu. Enggak juga dia punya anak. Ya, enggak juga dia punya anak. Saudara, berapa banyak seringkali kita hari-hari ini belajar tentang akhir zaman, eksatologi. Ada banyak orang-orang yang berkata, pelajaran akhir zaman dari dulu mah kita sudah belajar. Iya sudah. Apalagi saya yang dari kecil dibawa ibu saya di sekolah minggu. Yang namanya pelajaran tentang akhir zaman saya sekolah minggu saya sudah dengar. Ya, kaum muda seminar akhir zaman saya juga sudah dengar. Sampai hari ini saya sudah punya cucu pun juga belajar lagi tentang akhir zaman. Tetapi mari percaya, sekalipun ketika kita belajar tentang akhir zaman, kita belajar tentang waktunya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, makan banyak muncul para pengejek-pengejek yang berkata, katanya Tuhan datang. Mana Tuhan tidak datang? Katanya Tuhan itu penyembuh. Mana kamu tidak sembuh? Katanya Tuhan itu Allah sumber berkat. Katanya mana keadaanmu yang pancet ayah saya begini? Katanya Tuhan itu memulih. Mana? Rumah tanggamu makin buruk, rumah tanggamu makin jelek. Tetapi mari percaya, saudara, waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Kejadian pasal 21 ayat yang kedua. Saudara, saya mendapat ayat ini ketika Tuhan berkata, sudah, belajarlah dari Abraham. Belajarlah dari Abraham. Waktu yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan tidak pernah ulur-ulur. Amin. Tuhan tidak pernah ulur-ulur. Kejadian pasal 21 ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bagian kita apa saudara? Cari tahu kehendak Tuhan. Cari tahu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apa firman Tuhan dalam kehidupan kita? Itu sebabnya setiap kali saya mendapatkan rema, bukan semua ayat saya deklarasikan, tidak saudara. Kalau semua ayat dideklarasikan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita deklarasikan satu demi satu, tidak habis waktunya satu hari saudara. Ya, tidak habis waktunya. Ada berapa ribu ayat, puluhan ribu ayat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kalau dideklarasi satu demi satu, tidak habis-habisnya. Tetapi yang seringkali saya deklarasikan adalah ayat yang menjadi rema secara pribadi buat saya. Kalau itu rema, tak ucapkan terus. Kenapa? Karena saya tahu pada waktu yang ditetapkannya firman yang sesuai dengan firman yang Tuhan berkatakan buat saya, Tuhan pasti mengerjakannya dalam hidup saya. Amin. Walaupun di waktu yang mungkin saya harus menunggunya. Kapan Bu sampai mendeklarasikannya? Ya sampai waktu yang ditetapkan.
berumur 75 tahun dan Sarah masih berumur 65 tahun. Oh ya, oke, bentar mulai ya. Wah, berarti Tuhan sudah menjadikan tahun depan saya akan hamil. Dia tunggu 5 tahun, dia tunggu 10 tahun, dia tunggu 15 tahun. Ya, mana? Gitu. Mana? Tapi pertanyaannya adalah ketika kita menunggu waktu Tuhan, mari belajar seperti Abraham percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia memilih tetap percaya. Roma pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kalau ayatnya Roma pasal 4. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, menurut yang telah difirmankan. Tangkap firman-Nya, seperti Abraham, dia menangkap apa yang difirmankan enggak dalam hidupnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tidak ada dasar, tidak ada dasar. Saya sudah teramat tua, istri saya pun juga, apalagi sudah terlalu tua. Firman Tuhan katakan Abraham sudah mati pucuk, si istrinya pun juga sudah menopause, sudah tidak ada kemungkinan untuk hamil, tidak ada kemungkinan. Tetapi sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham memilih tetap percaya. Hari ini mungkin saudara dan saya tidak punya dasar untuk percaya. Dasar apa yang saya pakai untuk percaya Allah akan memulihkan ekonomi saya? Loh, sudah banyak pabriknya tutup, sudah tidak berjalan lagi. Mungkin beberapa berkata sudah tidak ada lagi pengharapan. Tuhan menyembuhkan saya. Wong dokter bilang obatnya tidak ada. Wah, pandemi virus, vaksinnya belum ketemu. Sejujurnya sudah ada, hanya belum masuk ke sini saja. Saya tidak tahu kenapa birokrasinya belum bisa masuk ke Indonesia. Karena sejujurnya obatnya sudah ada, gitu ya. Obatnya sudah ada, PPRU sudah memproduksinya. Saya tidak tahu kenapa kok belum bisa masuk ke Indonesia. Saudara, mungkin kita sudah mendengar ada beberapa yang rencana kebijakan yang mau sudah dokter mengatakan sudahlah, tidak ada PSBB ya, berdasarkan imunitas masyarakat masing-masing. Masyarakat diedukasi saja supaya punya kekebalan tubuh yang baik dan sebagainya. Saudara, hari ini mari percaya. Kalau toh tidak ada dasar untuk percaya, pun tetaplah percaya. Amin. Sekali pun ada dasar. Apa dasarnya kita percaya? Oh, percaya saja. Percaya saja. Saya ingat gembala saya almarhum di Madiun, beliau berkata, ya, saya lupa istilahnya di dalam bahasa Belanda. Belajarlah percaya yang buta. Apa percaya buta itu? Percaya buta, wes kalau tidak tahu alasannya apa, wes boleh, yang penting percaya. Yang penting percaya yang buta. Kepada Tuhan kita mesti harus belajar seperti itu. Seperti Gideon. Dia banyak siapkan pasukan, Tuhan bilang terlalu banyak. Dia potong pasukannya. Tuhan tetap yang kedua kali bilang masih terlalu banyak. Nah, dari sekian puluh ribu, Tuhan hanya bilang dengan 300 orang. Lah, dengan 300 orang, perang cuma dengan 300. Itu pun tidak boleh bawa pedang, tidak boleh bawa tombak, bawanya cuma sangkakala
pelita dan periuk. Nah ini kan cari kodok, bukan mau ngaji perang. Tapi Tuhan mau ajari kita, percaya saja. Kalau Tuhan sudah berkata apa, percaya saja. Entah kapan, entah bagaimana, entah di mana. Mari percaya. Tuhan sanggup menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Kalau Tuhan berkata, aku dia malaikat bukan dia yang naik, dia juga yang turun dengan waktu yang dengan cara yang sama. Mari percaya. Kalau Tuhan berkata, Tuhan akan memulihkan Israel, maka dia juga sanggup memulihkan Israel. Kalau Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati kita, mari percaya Tuhan pasti memberkati kita. Kalau Tuhan berkata, bilurnya pasti menyembuhkan, mari percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Kalau Tuhan berkata, Tuhan sanggup memulihkan kita, mari percaya Tuhan pasti akan memulihkan kita. Sebab itu mari percaya. Kenapa? Karena percaya itulah kekuatan kita. Yesaya pasal 30 ayat 15. Jadilah dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Di mana letak kekuatan kita? Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di mana kita tidak menjadi lemah? Mengapa tadi dikatakan Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, dia tetap tidak menjadi lemah imannya, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan, artinya menantikan pemulihan yang daripada Tuhan. Pemulihan Tuhan, memulihkan kerajaan Israel, Tuhan memulihkan kehidupan kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan rumah tangga kita. Apa yang harus kita buat? Jadilah saksi. Amin. Bagian kita, tugas kita adalah tetap menjadi saksi saja. Tetap menjadi saksi saja. Saya diajar Tuhan hari ini ketika Tuhan belum memulihkan, belum memberkati kami secara ekonomi. Apa yang saya buat? Ya saya buat apa yang menjadi bagian saya. Ya, apa yang menjadi bagian saya? Kerjakan segala sesuatu yang sulit. Ya, sehingga ketika anak saya bertanya, mama itu semua dikerjain. Ya, jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Sehingga saya sedang mengajari anak saya. Saya berkata, sejujurnya mama masih punya cita-cita. Tapi kenapa mama mau? Ini pelajaran buat kamu ya, Dik, kepada anak saya. Nanti kalau kamu sudah jadi istri, kalau suami sedang dalam masalah, suami sedang dalam kesulitan, kamu istri tidak boleh tinggal diam. Kamu istri harus melakukan sesuatu untuk menolong suami. Kenapa? Karena suami panggilannya adalah penolong. Jangan diam, jangan diam. Lah tahu suami kesulitan, kenapa kamu diam? Ya papamu masih berjuang. Ya sejujurnya kalau ngomong-ngomong nggak usah ngapa-ngapain, nggak apa-apa sih. Masih asik ada tabungan, masih bisa sih untuk beberapa bulan. Tapi kan kalau suami saja dia berusaha, sudah kesulitan, kenapa saya diam? Maka saya harus melakukan sesuatu. Yang apapun lah yang saya bisa lakukan, saya harus lakukan. Saya harus lakukan. Mas jeruk tuh waktu awal-awal sudah, saya belum beli mesinnya, lumayan capek sebenarnya di tangan. Lumayan capek di tangan, meres jeruk pakai manual, pakai peresan jeruk tuh, yang ibu punya itu, yang plastik itu capek. Apalagi waktu hari pertama, begitu saya buka open order, langsung 50 botol sudah, 50 botol sudah, kali 250 mili, itu tangan begini saya, sekian puluh kilo, saya meresin jeruk sendiri, belum dibantu sama yang lain aja, saya malu pagi, berapa jam saya meresin jeruk, anak saya mama enggak, ya capek, ya kamu tahu mama capek sini bantuin, jangan cuma ngomong, bantuin sini. Saudara aja, kalau menunggu saudara cuma nganggur, maka saudara akan khawatir dan akan bosan. Hari ini, apa yang dibuat Tuhan? Pak Budi kemarin bertanya kepada saya waktu doa, Mah, ayahnya Ishak itu di mana tentang waktu? Kejadian 29. Apa yang saudara dan saya harus lakukan di masa-masa hari ini? Saudara, kalau kita cuma nangis, Tuhan kok saya sakit, Tuhan kok suami saya di PHK, Tuhan kok toko saya sepi, Tuhan usaha saya kok sepi.
tetapi mari lakukan apa yang menjadi tugas bagian kita. Amin. Lakukan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Apa yang kau bisa? Apa yang kau bisa? Ya, apa yang kau bisa? Saya ingat waktu itu satu Jumat di tempat kita, ya beberapa tahun yang lalu, pindah ke tempat ini dari keyakinan yang bukan anak Tuhan, dibawa suaminya ke Surabaya menjadi anak Tuhan dalam kondisi bukan langsung enak, saudara. Udah enak, saudara. Sehingga yang dia cuma ada jual, yang dia bisa jual adalah jual gorengan. Ya, dia jual gorengan. Ya. Yang seperti dia tawarkan gorengan. Saya tahu, saya tanya, Bu, untuknya berapa? Ya, untungnya berapa ya? Satu gorengan mungkin untungnya cuma 100 rupiah, cuma 50 rupiah. Dia lakukan itu. Dia lakukan itu. Apa Tuhan tidak pelihara dia? Sampai hari ini saya lihat warganya tetap dipelihara Tuhan. Sampai hari ini saya tidak pernah dengar kesaksiannya, Bu, saya hari ini makan batu. Tidak pernah dengar kesaksian. Saya tidak pernah dengar itu. Yang saya dengar keluarga ini tetap makan, tetap menikmati berkat Tuhan, tetap sehat, dan tetap melihat kebaikan. Amin. Mari lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Apapun yang dijumpai kedua tangan, lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan akan menyertai. Amin. Sekalipun kecil, lakukan saja. Karena Tuhan mau saudara dan saya, waktu yang ditetapkan Tuhan tidak pernah geser. Lukas 18 katakan, Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong orang-orang yang benar yang siang dan malam berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, ketika dia datang lagi ke bumi, adakah dia mendapati iman di bumi? Lakukan saja apapun yang Tuhan tahu dalam hidup kita. Mungkin saudara sedang menunggu suami saudara berubah. Lakukan saja bagian kita menjadi istri yang menjadi saksi Kristus bagi suami kita. Nanti pada waktunya Tuhan ubah suami kita. Hari ini engkau sedang menunggu pertolongan Tuhan dalam hal ekonomimu. Mari lakukan saja yang menjadi bagian. Saya ingat Mbak Lah, jemaat yang di Gresik Kota dulu seorang peminta saya berkata, sekarang Mbak Lah sudah jadi anak Tuhan, saya lagi menjadi peminta. Lalu saya harus gimana Bu? Kamu bisa buat apa? Saya bisa bikin lontong Bu. Oke, kamu butuh modal berapa? Cukup Bu, 5 kilo beras saja sudah jadi lontong banyak. Oke, minyaknya butuh berapa kamu? Saya ingat betul waktu saya hanya memberkati dia 50.000 dan hanya beras 15 kilo. Mulai hari itu dia bikin lontong. Dari dia jual lontong, dia bisa bangun rumah di Bojonegoro. Dan hari ini dia sudah pulang di Bojonegoro. Kenapa? Mungkin rumahnya udah jadi. Rumahnya sudah jadi. Dari mana? Cuma jualan lontong. Cuma jualan lontong, teman-teman. Lontong yang dari daun pisang diisi beras. Bisa bangun rumah di desa di Bojonegoro. Hari ini dia di Bojonegoro. Dia bikin toko kecil-kecil di Bojonegoro. Dari hasil jualan lontong. Mari lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Nanti Tuhan pada waktunya akan menyatakan kuasanya, perjanjiannya dalam hidup ini. Mari bersihkan pemain musik maju depan. Karena mari percaya Tuhan bukan Tuhan yang berdiam diri. Amin. Karena ketika saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan, Lukas 12:42, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Kita sedang menantikan Tuhan datang melawat rumah tangga kita, keluarga kita, kehidupan kita. Mari lakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita, maka hidup kita akan berbahagia. Ketika Tuhan kita datang, Dia akan berkata, "Sampailah hai engkau hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tapi kalau Tuhan itu datang, kita hambanya sedang nganggur, sedang tidak ngapa-ngapain, marah gak? Marah sudah. Lu nganggur tidur, saya saja bekerja. Tuhan Yesus berkata, Bapakku saja sampai hari ini dia tetap bekerja. Lakukan saja apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Bagian kita tetap menabur, amin. Seperti Ishak, dia masih ada di Mesir,
menjadi sangat kaya dan amat sangat kaya. Ayat itu banyak orang yang suka, saudara. Ingat itu ayat sebelumnya. Oleh karena Ishak menabur. Hari ini kenapa Pak Budi disuruh Tuhan tetap menabur? Kita membagikan nasi di masa-masa di mana jemaat berkata, Bu saya dirumahkan, Bu saya sudah tidak bekerja, Bu dan sebagainya. Kenapa Tuhan mau? Justru di masa-masa ini kita tetap berbagi-bagi. Oh, apakah kita sudah ya enggak juga sih. Kita juga sedang berhemat. Kita sendiri juga sedang berhemat. Malah sama Pak Budi dibilang, pastoral makan sehari 2 kali saja. Jadi pastoral disuruh makan cuma sampai 2 kali. Kenapa? Sudah digendut. Tapi sampai hari ini juga makannya tetap 3 kali sih. Tetap 3 kali dan bukan 2 kali. Tetap 3 kali dan tetap gendut-gendut semua. Tambah gendut juga nih. Jadi pastoral makin gendut. Ya, makin gendut. Di masa-masa ini Tuhan minta kita tetap menabur, amin. Karena itu alasan Tuhan untuk memberkati kita. Karena mari percaya, tahun ini juga Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan di desanya. Mari percaya, setiap benih yang kau tabur, Tuhan akan memberi tuaiannya dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Karena Tuhan bukan manusia yang cuma bisa berkata-kata dan tidak bisa menepati. Bilangan pasal 11. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Maaf, bilangan 23 dulu. Bilangan 23 ayat ke-19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Alkitab bukan manusia yang cuma hanya umbar janji, berjanji dan tidak bisa menepati. Tuhan kita, kalau dia sudah berfirman, maka dia sanggup melakukannya. Kalau dia sudah berbicara, dia sanggup menepatinya. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Bilangan pasal 11 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Bilangan 11 ayat yang ke-23. Sekarang, amin. Sekarang engkau yang menunggu pemulihan, engkau yang menunggu berkat Tuhan, engkau yang menunggu keajaiban Tuhan, engkau yang sedang menunggu kesembuhan yang daripada Tuhan, engkau yang sedang menunggu pembalikan keadaan, engkau yang sedang menunggu terobosan Tuhan. Mari berkata, sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Tidak ada penundaan. Asal saudara dan saya tetap berpegang teguh kepada setiap firman yang diperkatakan dan hidup. Simpan setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu, karena pada waktunya Tuhan akan melakukannya dalam hidup setiap saudara dan saya. Mari kita saling puji. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah untuk dimakan. Mengapa engkau hanya
Tuhan yang memukul, tetapi Tuhan juga Dia yang membeban kita. Hari ini mungkin Tuhan izinkan ada banyak masalah, pencobaan dalam hidup, tapi mari percaya sudah, dalam setiap pencobaan masalah yang Tuhan izinkan, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Jangan pernah lakukan kuasa Tuhan. Kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah lupa perjanjiannya. Dia Tuhan yang mengingat perjanjiannya. Mari percaya hari ini, bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan apapun yang terjadi Tuhan, aku mau memilih tetap percaya. Waktumu pasti waktu yang terbaik. Engkau tidak pernah terlambat menolong Tuhan. Saya katakan yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tahun yang mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tahun yang dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tahun yang dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara yang ada di rumah tempat ini, apa yang membuat murid-murid Tuhan dia tetap percaya dan menunggu, meskipun saat itu tidak mudah buat murid-murid ketika mereka ditinggal oleh gurunya yang dulu bersama-sama, yang dulu didampingi, yang dulu menjaga. Tapi hari itu mereka kehilangan sebuah figur, sebuah teladan, dan mereka tetap melakukan bagiannya, yaitu pergi untuk menyampaikan kabar baik. Mereka pergi membawa Injil kemana-mana. Cuma satu modalnya, yaitu percaya. Saudara, percaya itu iman. Percaya itu bukti dari segala yang tidak kelihatan. Itu percaya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang ragu ketika mereka menanti. Ada begitu banyak orang yang berkata belum tentu kapan selesai pandemi. Tapi saya dan saudara harus percaya. Dan kita percaya semuanya selesai, semuanya tuntas, semuanya tetap tuntas, selesai semuanya. Dan kita percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan dalam pemeliharaannya tetap berlaku buat saya dan saudara. Lakukan bagian kita, memberi makan banyak orang secara rohani, secara jasmani. Beri makan setiap orang-orang di sekitar kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita membawa berkat. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kita membawa cinta buat orang lain. Kita adalah orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Kita angkat orang lain di sekitar kita. Mari yang katakan
pengiriman Roh dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus bergerak memberkati saudara sekitar kami dan terus memberkati kota kami juga Indonesia. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap donatur-donatur yang ada, setiap jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian untuk acara kemarin, dan juga 2 hari yang lalu Engkau memberkati mereka semuanya sampai berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan kami akan bawa korban persembahan, memberkati setiap kami umat-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya semua berkata amin. Malam ya, dan juga yang ada di luar di desa Kepatihan, dan mereka dengan antusias. Apakah sudah jadi videonya? Belum ya, hari kita tayangkan. Dan besok hari Minggu kita akan ibadah jam 7, jam 10, jam 1 siang ya, di tempat Bapak Ibu bisa ngikuti di live IG. Kemudian juga minggu depannya lagi tanggal 31 pagi dilayani oleh saya sendiri, kemudian jam 10 nanti dilayani oleh Pak Buana Tanjung. Bapak Besar Buana Tanjung akan hadir di tengah-tengah kita. Setelah itu ada workshop untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja, atau buat anak-anak muda khususnya yang sudah bekerja, yang ingin income atau mungkin penghasilan yang lebih terobosan, boleh hadir. Cuma nanti harus diatur ya, jam 10 ibadah lebih dahulu sampai jam 12, kemudian sisanya itu akan dipakai untuk workshop khusus untuk anak muda dan keluarga muda yang masih sekolah. Kali ini harus belajar dulu ya, belum boleh ya. Sebab itu Bapak Ibu siapkan semuanya. Jadi Bapak Ibu semua juga saya akan atur, kalau bisa juga pagi dan siangnya ya. Yang lainnya bisa mengikuti di IG atau Instagram atau juga di YouTube atau Facebook. Baik, selesai itu kita akan bangkit bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan jadilah tanganku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami bersyukur buat pagi hari ini, Engkau yang akan terus memperluas wilayah patok tempat kediaman kami Tuhan. Karena panggilan kami jadi berkat, panggilan kami jadi saksi Tuhan, dari Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami percaya hari kenaikan Kau menjadi momen yang penting dalam hidup kami, bahwa Engkau naik ke surga, dan satu kali Tuhan Engkau juga akan Tuhan turun ke atas muka bumi ini menjemput kami semuanya di awan-awan pada saat pengangkatan rapture yang kami tunggu-tunggu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami kembali ke tempatnya masing-masing. Biar berkat kasih daripada Allah Bapa anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan bersama dengan Roh Kudus, limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, pimpinan tanpa Roh turun menyertai hidup kita semuanya. Akhir ini sampai Maranatha, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, masa depan dan rencanamu. Apapun yang kau kerjakan, kau sentuh, Tuhan punya jadi berhasil. Tuhan akan jadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Ketika kau tinggalkan firman Tuhan mentari dan melakukannya pada pagi hari ini sampai Maranatha, tidak ada yang terpotong, semua
tergenapi dalam anugerah Tuhan yang yakin dan percaya. Semua berkata, amin. Salam.